Karena Allah itu adalah sang hidup, maka ia tidak dapat mati. Lalu bagaimana caranya Allah agar ia bisa mati? Maka ia datang menjadi manusia agar di dalam keadaannya yang manusia itu ia memasuki kematian. Inilah alasan mengapa firman Allah harus menjadi manusia. Allah itu tidak bisa mengampuni begitu saja. Karena Allah harus mengalahkan kematian itu dan dengan memasuki kematian itu melalui kemanusiaannya. Untuk memberikan hidup yang kekal, firman Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus harus melakukan dua hal, yaitu dia harus melunasi dosa dengan memercikkan atau menumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua, dia harus mengalahkan kuasa dosa, yaitu dengan memasuki kuasa dosa, yaitu kematian itu sendiri. Melalui salib Kristus, dia menggenapi dua hal. Yang pertama, dia melunasi dosa dengan menumpahkan darahnya melalui salib. Yang kedua, melalui salib itu, ia memasuki kematian untuk mengalahkan kematian yang adalah kuasa dosa ini dan menginjak, memporak-porandakan kematian itu melalui kebangkitannya. Agar kembali kepada tujuan yang semula, bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup yang kekal di bumi ini, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena yang membuat kita tidak memperoleh hidup yang kekal, yang menghalangi kita untuk memperoleh hidup yang kekal adalah dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita itulah yang membuat kita mati, dan dosa-dosa itulah yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Maka kita tidak beroleh hidup yang kekal. Maka untuk beroleh hidup yang kekal, maka dosa kita harus dilunasi, dan kuasa dosa yaitu kematian itu harus dikalahkan, dan itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus dari Nazaret, di mana ia telah melunasi hutang dosa kita melalui kayu salib, dan ia telah mengalahkan kuasa dosa yaitu kematian melalui kebangkitannya. Maka genaplah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan ayat 55. Di manakah kemenanganmu maut, dan maut telah dikalahkan.